adik-adik, selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari soal cerita PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi biasanya kalimat terbuka itu selalu memiliki variabel. Variabel itu apa ya? Variabel itu huruf-huruf seperti huruf X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, kemudian tanda yang dipakai dalam persamaan linear satu variabel adalah tanda sama dengan. Nah, di sini Miss berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Nah, di sini kita akan membuat persamaan matematikanya. 54 berarti di sini 54 ada kata sama dengan, berarti sama dengan 9 lebihnya dari T. Setelah kata dari, yaitu T ya di sini ya, itu kita tulis lebih dulu. Nah, karena di sini ada kata lebih, lebih itu berarti ditambah. Nah, lebihnya itu berapa? 9. Berarti di sini kita tambah dengan 9. Berarti 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Itu bisa kita tulis dengan persamaan matematika atau model matematikanya adalah 54 sama dengan T plus 9. Nah, kemudian di sini ada lagi soal 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Berarti kita tulis dulu ya 11-nya. Ada kata adalah, ini diwakili oleh tanda sama dengan hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Berarti 11 sama dengan Y dibagi, karena di sini ada kata hasil bagi ya, dibagi dengan 6. Nah, ini adalah model matematika atau persamaan matematikanya ya, 11 sama dengan Y per 6. Nah, soal berikutnya 5 adalah 1/4 dari C. Berarti di sini 5 ada kata adalah, kita ganti dengan tanda sama dengan 1/4 dari C. Berarti sama saja 1/4 ada kata dari, di sini artinya dikali ya. 1/4 dikali C gitu ya. Atau 5 sama dengan 1/4 C. Sudah jelas ya adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal PLSV. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, untuk menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu variabel, kita perlu memperhatikan beberapa langkah. Antara lain, yang pertama, membuat permisalan. Kedua, membuat model matematika dari soal. Dan yang ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Umur Anton 3 tahun lebih tua daripada umur Robert. Jika jumlah umur mereka adalah 33 tahun, pertanyaan yang pertama, berapakah umur Anton? Dan yang kedua adalah berapakah umur Robert? Nah, di sini kita perlu menulis dulu ya permisalannya. Di sini umur Anton 3 tahun lebih tua daripada umur Robert. Kita misalkan dulu ya umur Robertnya. Jadi misalkan umur Robertnya adalah Y. Jadi untuk memisalkan kita bisa membuat variabel. Variabelnya itu bebas, boleh X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, di sini Miss misalkan umur Robertnya adalah Y. Umur Anton, katanya pada soal, umur Anton 3 tahun lebih tua daripada umur Robert. Berarti umur Anton sama saja umur Robert ditambah 3. Kenapa di sini ada tanda tambah? Karena di sini ada kata lebih tua.
Jadi kalau lebih tua itu berarti ditambah, lebih muda berarti dikurang ya. Lebih tuanya kan 3 tahun, berarti ditambah 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat model matematika dari soal. Di sini diketahui jumlah umur mereka adalah 33 tahun. Berarti model matematikanya nanti jumlah umur mereka ya sama dengan 33 tahun. Nah, jumlah umur mereka di sini artinya apa? Umur Anton ditambah Robert itu akan sama dengan 33 tahun. Nah, tadi umur Antonnya kita misalkan apa? Umur Antonnya kita misalkan Y plus 3. Berarti kita tulis di sini Y plus 3 ditambah umur Robertnya Y sama dengan 33. Nah, berarti di sini Y ditambah Y itu akan sama dengan 2Y. Jadi Y ditambah Y sama dengan 2Y. Lalu kita tambah 3 yang ini ya, sama dengan 33. Nah, sekarang kita pindah ruaskan ya. 33. Nah, plus 3-nya ini kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Menjadi apa? Menjadi minus. Kenapa minus? Karena sebelumnya di ruas kiri tandanya atau operasinya adalah operasi penjumlahan, tandanya tanda tambah ya. Sehingga kalau pindah ruas menjadi kurang. Berarti di sini 2Y sama dengan 33 dikurang 3 30. Berarti Y sama dengan 30 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini 2-nya ini di ruas kiri kan artinya 2 dikali Y. Nah, pindah ruas ke ruas kanan. Kalau tadi sebelumnya adalah operasi perkalian, kalau pindah ruas jadi bagi ya. Makanya sini dibagi 2 ya. Nah, berarti 30 dibagi 2 di sini sama dengan 15 ya. Nah, berarti umur Robertnya adalah 15 tahun. Kenapa begitu? Karena umur Robert tadi kita misalkan dengan Y. Nah, Y-nya di sini kan 15 ya. Jadi umur Robert adalah 15 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana dengan umur Anton? Umur Anton tadi sudah kita misalkan Y plus 3. Berarti umur Anton sama dengan Y-nya tadi adalah 15. Kita tambahkan dengan 3. 15 ditambah 3 sama dengan 18 tahun. Sehingga jawabannya di sini umur Anton adalah 18 tahun. Ini jawaban yang A ya. Sedangkan jawaban yang B-nya, berapakah umur Robert? Umur Robert adalah 15 tahun ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Soal yang kedua, jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, di sini kita akan melihat ya, yang dimaksud dengan bilangan genap itu apa sih? Bilangan genap misalnya kita ambil contoh ya di sini, bilangan genap terkecil 2, lalu berikutnya ada 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini antara 2 ke 4 itu selisihnya berapa? Selisihnya 2, antara 4 ke 6 selisihnya 2 juga. 6 ke 8 2, 8 ke 10 selisihnya juga 2. Jadi kesimpulannya di sini selisih bilangan genap itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat permisalan. Jadi misalkan di sini ada bilangan genap yang pertama dan bilangan genap kedua. Karena di sini ada kata 2 bilangan genap ya. Berarti bilangannya ada 2 ya. Nah, kita misalkan pertama-tama bilangan genap yang pertama itu adalah X. Jadi kita boleh misalkan dengan variabel apapun juga ya, yang dimulai dengan huruf abjad. Bisa X, Y, Z, M dan seterusnya. Bebas ya adik-adik ya, mau menentukannya huruf apa. Nah, di sini bilangan genap yang kedua itu boleh kita tulis apa? Atau kita misalkan X ditambah 2. Kenapa? Karena tadi antara bilangan genap yang pertama dan kedua dan seterusnya itu selalu memiliki selisih 2 ya.
Nah, selanjutnya setelah memisalkan, kita akan membuat model matematikanya. Nah, di sini ada kata jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Berarti jumlah dua bilangan genap. Nah, di sini ada kata adalah. Setelah kata adalah ini boleh kita ganti, atau kata adalah ini boleh kita ganti dengan tanda sama dengan ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 54. Jumlah dua bilangan genap yang dimaksud di sini adalah bilangan genap yang pertama atau bilangan 1 ditambah bilangan genap yang kedua atau bilangan 2 itu akan sama dengan 54. Nah, tadi bilangan kesatunya itu sudah kita misalkan dengan X, bilangan genap keduanya sudah kita misalkan dengan X plus 2. Berarti di sini sama dengan 54. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan model matematika ini. Di sini ada X, di sini ada X. X ditambah X sama dengan 2X ditambah 2 sama dengan 54. Kemudian 2X sama dengan 54. Nah, 2-nya ini dari ruas kiri mau kita pindahkan ke ruas kanan akan menjadi minus. Kenapa? Karena di ruas kiri sebelumnya kan ada tanda atau operasi penjumlahan ya. Nah, di sini berarti kalau pindah ruas ke kanan menjadi operasi pengurangan atau tandanya minus ya. Berarti 2X sama dengan 54 dikurang 2, 52. Berarti X sama dengan 52 dibagi 2. Nah, di sini kenapa tandanya dibagi? Karena kalau kita lihat ya, 2X ini kan artinya 2 dikali X. Berarti kalau di ruas kirinya operasinya perkalian ya, 2X itu kan artinya operasi perkalian ya. Berarti kalau pindah ruas menjadi pembagian. Di X sama dengan 52 dibagi 2, 26. Berarti kita sudah dapat nih jawabannya. Bilangan genap yang pertama kan tadi sama dengan X, itu sama dengan 26. Nah, bilangan genap yang kedua sama dengan X plus 2. Berarti sama dengan 26, X-nya kan tadi 26 ya, ditambah 2 sama dengan 28. Berarti bilangan genap yang pertama adalah 26 dan bilangan genap keduanya adalah 28. Nah, jawaban ini bisa kita cek kebenarannya. Nah, sekarang coba kita cek ya. Katanya tadi jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Berarti coba kita jumlahkan 26 ditambah 28 ya. Hasilnya berapa? 54. Berarti sudah benar ya. Demikian adik-adik pembahasan soal pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti. Sampai jumpa dan terima kasih.